so empty. The only Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para pengguna atau para pemula atau sedulurku dimanapun berada di seluruh Indonesia, selamat siang. Nah, untuk pembahasan kali ini mumpung lagi nggak ada kerjaan, bro, nggak ada garapan, ini kita sedikit berbagi, mengupas setengah tuntas persoalan yang sering terjadi di masyarakat dengan kita si pembenah tentang persoalan yang terjadi pada ini blog. Nah, di sini kenapa saya kata sesuai dengan judul atau thumbnail mengupas setengah tuntas. Nah, karena kalau kita bicara soal blok silinder, ini sangat panjang ceritanya. Sangat banyak pembahasan di sini. Nah, karena mengingat dari banyak macam jenis kendaraan, demikian juga dengan blok silinder yang diaplikasi pada setiap kendaraan. Nah, di sini untuk kali ini saya tidak membahas budget ataupun dana atau keuangan ataupun harga ataupun keuntungan di harga. Nah, di sini saya ingin membahas masalah quality. Nah, masalah quality berdasarkan pengalaman pribadi saya sesuai fakta di lapangan. Nah, mungkin beda pembenah atau beda mekanik, mungkin ya masih ada banyak pendapat lagi yang sesuai pengalaman yang terjadi sesuai fakta di lapangan. Nah, di sini ini adalah blok silinder, gambarannya seperti ini, juga ada di belakang saya. Nah, kalau misalnya kalau ini pribadi saya ya bro, beda dengan kalau yang lainnya ya saya nggak tahu. Nah, apakah kemungkinan besar ada kesamaan atau mungkin beda lagi pendapat di mana selisih pengetahuan masing-masing, saya nggak tahu. Nah, ini pribadi saya. Kalau saya misalnya ada pasien saya melakukan overhaul ataupun bore up di bagian engine, itu haruslah penuh dengan pengkalibrasian. Nah, kalau misalnya sama sekali ini motor belum pernah bongkar mesin atau bloknya masih bawaan pabrikan, kalau dia overseas masih rendah atau standar atau masuk 25 atau masuk 50, itu blok bawaan masih saya pertahankan. Saya tidak akan pernah tergiur dengan yang namanya blok yang baru. Kalau misalnya blok bawaan itu bisa dikorter atau bisa diboring atau bisa dilemer dengan catatan masih di bawah overseas 50 atau masuk 25 atau masuk 50 juga masih saya pertahankan. Nah, saya tidak akan pernah tergiur dengan blok yang baru. Karena apapun ceritanya, part yang orisinil atau part yang bawaan pabrikan itu masih jauh lebih berkualiti daripada yang sudah kita beli. Nah, terlebih mengingat blok-blok silinder yang baru sekarang ada ratusan merek mungkin. Nah, maka kita harus berhati-hati untuk memilih quality blok itu. Nah, di mana kelebihan blok yang baru itu yang jelasnya adalah kena di boringannya. Nah, di boringannya itu lumayan center karena yang melakukannya adalah pabrikan secara elektrik dengan peralatan yang sangat canggih atau tidak dilakukan oleh tangan manusia. Nah, itu sebenarnya bro. Nah, kita sebagai orang awam di sini, di bagian sini, jangan kita tergiur atau tertipu karena kita berpikiran seperti ini. Lah, kalau udah ganti blok baru kan hasilnya mantap dah. Nggak bisa seperti itu bro, nggak bisa. Kalau mungkin di bagian kampas rem mungkin iya. Kalau di bagian ban luar mungkin iya. Kalau di bagian
pergantian pada pelek baru mungkin iya, tapi untuk di blok silinder itu haruslah penuh dengan pengkalibrasian. Nah, seperti itu. Nah, kalaupun saya melakukan pergantian blok dengan catatan, itu haruslah overseas di atas 50-an. Misalnya masuk overseas 75, tapi sebenarnya itu masih toleransi bagi saya, tapi toleransi terakhir ya bro. Nah, kalau masuk di overseas 100 atau 100-an lebih, nah itu barulah saya mengkalibrasi untuk melakukan pergantian blok. Nah, bisa saja memang dengan melakukan penggantian tetap menggunakan blok yang bawaan, tapi dilakukan pergantian boring, tanam boring untuk supaya standar lagi. Bisa juga dengan catatan quality boringnya bagus, juga prosesi pemasangannya juga harus center di sini, harus center. Nah itu. Nah, sebagai bukti kuat untuk saya pribadi, makanya bagi kendaraan yang saya garansi bongkar mesinnya itu ada yang saya garansi 6 bulan, ada yang 12 bulan, ada yang 24 bulan hingga 30 bulan lebih. Nah, bagi yang saya garansi itu tidak pada blok baru. Kalau pergantian blok baru, saya tidak berani ngasih garansi. Yang saya garansi itu yang masih menggunakan blok bawakan, blok orisinilnya, bawaannya, dan oversize-nya masih di bawah 50. Nah, yang saya garansi terakhir oversize 50, 25 atau standaran. Kalau misalnya udah overseas 100 atau 75 ke atas, itu saya tidak mau ambil resiko. Saya tidak pernah menggaransi di overseas di situ ya. Saya tidak pernah. Nah, jadi kadang ya memang kalau sepengetahuan saya secara fakta, memang banyak juga sebagian dari kawan kita mekanik yang melakukan pergantian blok baru, bahkan sudah dianut sebagai sistemnya sendiri, di mana kalau dia melakukan pembongkaran mesin, dia nggak mengkalibrasi itu blok. Yang penting asal udah bongkar mesin ya udah ganti blok baru. Nah, kalau blok baru itu blok barunya lebih bagus daripada blok yang bawakan. Istilahnya rumus pergantian itu kan ada. Kalau kita mau melakukan pergantian, maka gantinya ini harus lebih bagus kualitinya daripada yang mau diganti. Itu rumusnya bro. Kalau misalnya yang mau diganti ini, yang mau digantikan masih lebih bagus dengan gantinya, ya untuk apa diganti, percuma kan gitu bro. Nah, jadi ya itu mungkin ya pengalaman masing-masing ya. Kita kalau saya ya cukup berat untuk menilai itu, sebenarnya cukup berat bagi saya, karena ya saya nggak ngerti itu atas dasar apa itu semua dilakukan. Ya kadang sering dijumpai gantinya itu malah yang KW-KW-an. Kalau yang bagus ya enggak apa-apa kan gitu, karena yang orisinil itu masih tetap lebih bagus dari yang sudah beli. Nah, memang masa dari semua part itu masing-masing ada, makanya perlu dikalibrasi lah. Sering juga terjadi setelah dilakukan pergantian blok, kadang di situ dipasang 2 hari udah ngebul, udah ngasap lagi, 3 bulan udah ngasap lagi, 6 bulan udah ngasap lagi. Nah, itu yang kita takutkan ya bro. Nah, terlebih dia quality itu sangat penting. Kalau misal kita beli blok baru, bisa aja nantinya, sering juga kita jumpai di lapangan, kita lakukan pergantian blok yang baru. Nah, tiba-tiba 6 bulan kemudian ngasap. Lalu kita quarter sekalipun tetap daya ketahanannya tetap segitu. 6 bulan kemudian pun ya tetap ngasap juga, bro. Nah, itu yang sering terjadi ya, bro. Nah, jadi di sini anggaplah ini saya ingin sedikit berbagi. Ini belum mengupas tuntas tentang persoalan pada blok,
karena mengingat dari banyaknya macam blok dan tipe-tipenya masing-masing, anggap saja ini jawaban dari saya jika Anda pengguna atau pemula yang bertanya-tanya tentang pergantian blok baru atau yang bawaan masih tetap diteruskan. Nah, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.